Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bahrudin, NIM S 2019-4072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrare, yaitu bahasa Latin yang mana memiliki arti arbitrase adalah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini. Di antaranya oleh Subekti, yang mana Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih sendiri. Sedangkan menurut Haji Priyatna Abdur Rashid, beliau menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Menurut Purwo Sujipto, beliau mengemukakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diberikan dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk langsung oleh para pihak itu sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut Frank El-Khoury dan Edna El-Khoury, arbitrase itu merupakan suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, itu termuat dalam pasal 1 angka 1 yang mana menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dan mahkamah arbitrase sebagai hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM S 2019-4054. Saya akan menjelaskan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian non-litigasi atau penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan. Yang dimaksud ialah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasari dari atau pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan yang timbul sebelum atau dibuat sebelum sengketa itu terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa sebagai salah satu bentuk perjanjian. Maka keabsahan dari perjanjian arbitrase juga merujuk pada syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Perjanjian arbitrase tersendiri itu ada dua, yaitu satu, Pactum de Comitendo, yaitu merupakan kesepakatan yang disahkan oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya sengketa untuk
diberlakukan kemudian hari jika persengketaan atau sengketa itu timbul di kemudian hari antara lembaga arbitrase. Klausul arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau juga dapat dibuat dalam perjanjian tersendiri. Landasan pembentukan perjanjian ini dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa. Dilihat dari Undang-Undang AAPS yang menyatakan bahwa para pihak yang menyepakati untuk suatu sengketa yang terjadi maupun belum terjadi untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang telah disepakati sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk perjanjian, maka yang berlaku secara umum adalah hukum perjanjian. Yang kedua adalah akta kompromiris, yaitu para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jalur arbitrase guna menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase. Perjanjian ini dibuat secara terpisah dari perjanjian pokok dan atas dasar kesepakatan bersama. Perjanjian ini bersihkan penyerahan penyelesaian sengketa lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Pasal 9 Undang-Undang UU APS mengatur tentang pembuatan akta kompromiris dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Persyaratan tersebut antara lain yaitu pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi. Yang kedua, persetujuan mengenai cara dan peranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh lisan. Yang ketiga, perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal pihak yang tidak dapat menandatanganinya, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Apa sih isi dari akta kompromiris ini? Yaitu satu, masalah yang dipersengketakan. Yang kedua, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat, tempat arbiter dan majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pernyataan ketersediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.